Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Berkata pengarang kitab kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna Al-Ghani. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghani. Al-Ghani dalam bahasa Indonesia maknanya itu yang maha kaya. Dan dalam bahasa Arab disebutkan sesuatu itu kaya ketika dia tidak butuh kepada yang lain. Jadi makna Al-Ghani adalah zat yang tak butuh dengan siapapun karena dia maha kaya. Kebalikan daripada Al-Ghani adalah Al-Faqir. Al-Faqir adalah orang yang butuh kepada bantuan dari siapapun. Makhluk disifati dengan faqir, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah. Allah menyifati dengan ghaniyun. Tuhan yang maha kaya tak butuh kepada semua makhluknya. Inilah hakikat Al-Ghani. Ya, maha kaya yang tak butuh kepada orang lain. Al-Faqir yang butuh kepada sesuatu. Waqad warada hadzal ism fi 18 mawdi'an min al-Qur'an. Dan nama Al-Ghani ini terdapat dalam 14 tempat di dalam Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan dialah Tuhanmu, Tuhan yang maha kaya, pemilik sifat rahmat. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wahai manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir kepada Allah. Makna fakir butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah. Allahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah lah dia Tuhan maha kaya, tak butuh kalian. Kekayaannya tak membuat dia menjadi zalim. Ya, al-ghaniyul hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Banyak orang kaya berbuat kezaliman, makhluk kaya menjadi zalim. Allah Al-Ghani Al-Hamid, kaya dan maha terpuji. Kekayaannya tak membuat dia menjadi zalim kepada hamba-hambanya, semena-mena kepada hambanya. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah saja apapun yang terdapat di langit, bintang-bintang yang banyak di bawah langit, langit pertama, kedua, ketiga, hingga ketujuh, malaikat-malaikat yang terdapat padanya, surga yang ada di atasnya, arsy, kursi, air, semua yang di langit miliknya. Matahari, bintang, bulan, yang begitu luasnya alam semesta ini, wal ard, miliknya pula semua yang terdapat di bumi ini. Ya, seluruh samudra miliknya. Kekayaan yang terdapat dalam samudra berupa ikan-ikan, binatang-binatang, tumbuhan miliknya pula. Sepertiga bumi ini adalah daratan. Semua yang daratan juga miliknya. Yang dalam daratan berbagai macam tambang juga miliknya. Tuhan yang maha kaya. Illahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyul hamid. Dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha kaya, tak butuh makhluknya, dan maha terpuji. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ghaniyyu bidzatihi. Allah itu dialah Tuhan yang maha kaya zatnya. Ya, maha kaya dia sendirinya. Adapun manusia kekayaannya bukan miliknya. Semuanya pinjaman titipan milik Allah. Itulah makna al-ghaniyyu bidzatihi. Kita ini kaya bi ghairihi.
Kita ini kaya bukan dengan kita, dengan selain kita. Siapa? Allah. Kadang-kadang orang tuanya yang kaya, didapatkan harta warisan dari orang tuanya, dari kakek moyangnya. Dan harta yang terdapat pada kakek moyangnya juga bukan milik mereka, dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah lah Tuhan yang kaya secara mutlak, bidzatihi, kaya dengan sendirinya. Manusia kaya dengan titipan Allah Jalla wa'ala. Alladzi lahul ghina tamul mutlaq, pemilik kekayaan yang sempurna secara mutlak, min jami'il wujuh wal i'tibarat, dari segala sisi, ya, dari segala macam bentuk perhitungan, maha kaya Allah Jalla wa'ala. Adapun kita, apapun milik kita, tak ada yang sebenarnya milik kita secara hakiki, semuanya titipan belaka. Walaupun atas nama kita, rumah atas nama kita, mobil atas nama kita, tapi titipan jua, akan pindah kepada orang lain, mungkin dijual, mungkin hilang, dicuri, mungkin diwariskan, mungkin rusak, binasa. Ya, likamalihi wa kamali sifatih, dialah Tuhan yang maha kaya secara mutlak dari segala macam sisi, karena kesempurnaan Allah dan kesempurnaan semua sifat-sifatnya, allati la yatatarraqu ilaiha naqsun, yang segala macam bentuk sifat-sifat tersebut tidak sedikit pun ada kemungkinan celah padanya, biwajhin minal wujuh, dari segala macam sisi. Ya, semua sifat Allah itu tak ada celah. Semua sifat manusia dalamnya ada kekurangan dan celah. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan. Karena itulah, karena sempurnanya segala macam sifat-sifatnya, sempurnanya dirinya, maka Tuhan ini enggak layak kecuali Tuhan yang maha kaya. Lianna ghinahu min lawazimi dzatihi, karena kekayaannya adalah keharusan daripada zatnya. Fakama la yakunu illa khaliqan raziqan rahiman muhsinan, ya, fala yakunu illa ghaniyan an jami'il khalqi. Tatkala Allah disebutkan, disifati bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya sebagai pencipta, memberi rezeki, Tuhan yang maha rahmat, Tuhan yang maha baik, maka zat yang semacam ini tak layak kecuali dia adalah Tuhan yang maha kaya, tak butuh dari seluruh makhluknya. Rezeki semua di tangannya. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh, Allah tak butuh kepada mereka sedikit jua pun, dari berbagai macam sisi apapun Allah tak butuh kepada kita. Kita sholat bukan untuk Allah, Allah tak butuh sholat kita. Kita puasa, Allah tak butuh puasa kita. Segala ibadah kita tak Allah butuhkan, semua kembali untuk kita semata. Wala yumkinu an yakunu kulluhum illa muftaqirina ilaih, tak mungkin makhluk kecuali harus mereka mau tak mau butuh kepada Allah, min kulli wajh, dari segala macam sisi. Berjalan kita butuh Allah, menggerakkan tangan butuh Allah, rezeki kita butuh Allah, ya, bernapas kita butuh Allah, ya, memacu agar jantung tetap berdegup juga kita butuh Allah, darah tetap memompa kita butuh Allah. La yastaghnuna an ihsanihi wa karamih, manusia tak mungkin lepas merasa cukup, tak butuh kepada kebaikan Allah dan kedermawanan Allah, wa tadbirihi, merasa cukup, tak butuh, ya, dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu kita butuhkan untuk mengatur dan mengurus hidup kita ini, ya, wa tarbiyatihi al-'amati wal khassah. Tak mungkin makhluk merasa tak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pengaturannya, bagaimana Allah mendidik kita secara umum maupun secara khusus, ya, tarbiyah al-'amah, pendidikan yang umum adalah pendidikan yang kita butuhkan sebagai makhluk. Allah didik kita untuk bisa belajar, berpikir, bekerja, agar kita dapat eksis untuk melanjutkan kehidupan kita. Ini namanya tarbiyatun 'ammah. Tarbiyatun khassah, Allah didik kita untuk menjadi orang yang benar, orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang mengikuti petunjuk,
Ini semua kita butuh kepada Allah Jalla fi'ula. Tarfat ain, sedikit jua pun tak mungkin kita tak butuh kepadanya. Kita butuh dalam segala sisi. Wa kullu man fis samawati wal ardi abidullah, bahkan semua yang di langit, semua yang di bumi adalah hambanya semata. Maqhuruna biqahri, semuanya di bawah kekuasaannya. Musarrafuna bimasyiatih, semuanya dia gerakkan dengan kehendaknya. Law ahlakahum jami'an, kalaulah seluruh makhluk dia binasakan, lam yanqus min izzihi wa sultani, tak akan berkurang keperkasaannya, kekuasaannya, kerajaannya, wa mulkihi wa rububiyyatihi wa ilahiyatihi, tak mungkin kurang rububiyah Allah, uluhiyah Allah mithqala dzarrah, meski sedikit jua pun. Habis seluruh makhluk dia binasakan, misalnya manusia dibinasakan, malaikat dibinasakan, contohnya jin dan syaitan dibinasakan, samudra semua dihancurkan, langit hancur, bumi hancur, tetap Allah Subhanahu wa taala tak berkurang kekuasaannya, kekayaannya. Walaupun dihancurkan semua makhluknya. Dia Tuhan Maha Kaya, tak butuh kepada makhluknya. Semua makhluknya dihancurkan. Lalu ya, qulna faradan, sekiranya kita katakan hancur semuanya, harusnya dihancurkan. Misal ya, kursinya dihancurkan, seluruh alam semesta dihancurkan, Allah tetap Maha Kaya, tak berkurang sedikit jua pun kekayaannya. Famin kamali ghinahu, di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, annahu la tanfa'uhu ta'atu ta'in, bahwasanya tak ada guna, tak ada manfaat ketaatan semua makhluk yang taat kepadanya. Walau sekiranya semua manusia taat, bangsa jin taat, malaikat taat, tak ada manfaat untuk Allah Jalla wa'ala, sedikit pun tak ada. Seluruh malaikat taat, ya. Wala tadurruhu ma'asiyatul asin, sebaliknya kalau sekiranya diumpamakan manusia berbuat kemaksiatan, bangsa jin berbuat kemaksiatan, sekiranya seluruhnya berbuat maksiat, juga tak akan pernah sedikit jua pun memudaratkan Allah, membahayakan Allah, mengurangi kekuasaannya, kerajaannya. Falau amana ahlul ardi jami'an kulluhum, sekiranya semua penduduk bumi beriman, ma zada dzalika fi mulki syai'an, tak akan pernah bertambah kekayaan Allah dan kerajaannya. Walau kafaru jami'an lam yanqus dzalika min mulki syai'an, sekiranya manusia seluruhnya kafir, semua di muka bumi ini kafir, juga tak akan pernah mengurangi kerajaannya sedikit jua pun. Allah berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru nafsi, barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya syukurnya itu kembali untuk dia sendiri manfaatnya, bukan untuk Allah. Wa man kafara, barang siapa yang tak pandai bersyukur alias kufur nikmat, ingkar, fa inna rabbi ghaniyyun karim, juga tak mengapa, Allah Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Mulia, tak berkurang kekayaannya dengan kekufuran hamba. Allah berfirman, wa man jahala fa inna yujahilu nafsi, barang siapa yang bekerja bersungguh-sungguh, ya, dalam segala macam aktivitas apapun juga, baik aktivitas taat, ya, aktivitas dunia, semuanya kembali untuk dirinya, bukan untuk Allah. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, karena sungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya, tidak butuh sedikit jua pun dari segala macam ciptaannya, alam semesta. Allah berfirman, fakafaru, menyifati orang-orang kafir, maka mereka kafir, wa tawallau, mereka berpaling, wastaghna, dan Allah tak butuh mereka. Wallahu ghaniyyun hamid, karena Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah berfirman, in takfuru antum, kalau sekiranya kalian semuanya kafir, wa man fil ardi jami'an, dan semua yang ada di atas muka bumi ini kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Tuhan Allah selama-lamanya tetap Tuhan Maha Kaya lagi Maha terpuji. Dalam hadis qudsi dan riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu kalian dan bangsa jin kalian yang terdahulu
semuanya disatukan, dikumpulkan, dijadikan menjadi satu hati orang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah menambah sedikit jua pun kerajaanku. Sebaliknya, jika orang-orang pertama kalian dan seluruh bangsa jin pun disatukan pula, dibuat menjadi hati yang paling fasik, hati seseorang yang paling fasik di antara kalian, tidaklah mengurangi sedikit jua pun kerajaanku. Kalau semua disatukan orang baik, semuanya disatukan, dijadikan satu, bagian satu orang, tak mau menambah kerajaan Allah. Jika semua berubah manusia menjadi orang jahat, semuanya disatukan, tak ada yang baik, juga tak pernah mengurangi kerajaan Allah, tak menguranginya, tak menambahnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu naf'i, kalian tidak pernah mampu memberikan bagi manfaat apapun jua. Fatanfa'uni, yang kalian dapat setorkan kepadaku. Tak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada Allah. Bukanlah tatkala Allah kita sembah, Allah bertambah-tambah kayanya. Tidak. Ya. Walan tablughu dhurri fatadurruni, kalian pun tak akan pernah mampu memudaratkan aku, mendatangkan kepada aku bencana, petaka, mara bahaya. Tidak, sekali akan kufur juga tak pernah memudaratkan aku. Wa min kamali ghinahu, di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, anna infaqal munfiqin wa badlil badilin fi sabilihi wa ibtigha'i mardatihi la yanfa'u bi syai'in. Sekiranya orang-orang berinfak, orang-orang bersedekah, mencari karunia Allah, ridhonya, mereka keluarkan hartanya Allah SWT, itu semua tidak bermanfaat sedikit pun untuk Allah, tidak. Sebaliknya, wa kadzalika syuhhus syahihin wa bukhlul bukhala. Ya, sesungguhnya kekikiran orang yang kikir, ketamakan orang yang tamak, la yadurruhu syai'an, tidak juga membahayakan Allah. Allah berfirman, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia, kekikiran itu akan kembali untuk dia juga, bencananya, petakannya. Wallahul ghaniyyu, sebab Allah dialah Tuhan makaya. Wa antumul fuqara, kalian yang butuh kepada Allah. Allah tak butuh infak kalian, tak butuh sedekah kalian. Kikirlah kalian, aku tak butuh kepada kalian. Kalian yang butuh kepadaku. Wa in tatawallaw, sekiranya akan berpaling daripada jalan ini, daripada agama ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah gantikan kalian dengan kaum yang lain. Allah tak pernah takut dengan kalian. Kalau kalian semuanya kufur, pergilah. Allah tak takut. Allah gampang menggantikan kaum yang lain. Thumma la yakunu amthalakum, yang tidak seperti kalian yang kikir, yang bakhil. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kekikiran itu membinasakan. Kata Allah, kalau andai kata, sesungguhnya barang siapa yang bakhil, bakhil itu petakannya kembali kepada dirinya. Allah Tuhan yang Maha Kaya, kalian yang butuh dan fakir kepada Allah. Kalau kalian berpaling, tak mau berinfak, kikir, yastabdil qauman ghairakum, Allah gantikan kalian dengan kaum yang lain. Ini menunjukkan kikir membawa binasa, menghabiskan harta, melenyapkan segala macam bentuk kekayaan. Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain, yang baik, yang dermawan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi mereka, menggantikan kalian yang kikir. Ini menunjukkan kikir membawa kebinasaan, kehancuran. Allah gantikan orang kikir, digantikan Allah dengan lain. Buktinya apa? Qarun. Mana peninggalan Qarun? Habis, Allah gantikan dengan yang lain. Kikir, bakhil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari apa yang kalian upayakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan daripada hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Wala tayammamul khabitha, janganlah kalian pilih yang buruk-buruk, yang tak bermutu. Minhu tunfiqun, itu yang kalian infakkan. Ya.
Walastum biakhidhihi illa an tuqmidu fi, padahal sekiranya apa yang kalian sedekahkan itu dikembalikan kepada kalian, kalian tak mau menerimanya kecuali dengan mandang sebelah mata karena remeh. Ya, berinfak yang baik, jangan berinfak yang buruk. Kalian pun tak mau baju second dan rombeng-rombeng, layak jadi kain buruk. Pak, ini sedekah. Dia saja tak mau terima, bagaimana dia berikan kepada orang? Ya, bersedekah yang baik. Ya, kata Allah, kalian sendiri tak mau menerima kecuali dengan mandang sebelah mata. Wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya, maha terpuji. Itu manfaatnya kembali kepada kalian. Wa min kamali ghinahu, dan di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, maha kaya Allah tabaraka wa ta'ala anin naqais, tanazzuhu tabaraka wa ta'ala anin naqais. Allah maha suci dari segala macam bentuk kekurangan, wal uyub, dari segala macam bentuk celah. Faman nasaba ilaihi ta'ala naqsan, barang siapa yang menyifati Allah dengan sifat yang mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, faqad nasaba ilaihi ma yunafi ghina, hakikatnya dia telah menisbatkan, menyandarkan kepada Allah apa yang membuat tak sempurnanya kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang-orang kufar Nasara mengatakan Allah itu punya anak. Ini mereka menipati Allah dengan Tuhan yang maha tak sempurna. Yang punya anak itu berarti dia butuh kepada anak. Kita yang butuh kepada anak, melanjutkan perjuangan kita, ya, membantu kita yang butuh anak. Allah itu tak butuh anak. Ketika mereka menipati Allah SWT punya anak, berarti mereka telah menisbatkan kepada Allah sifat fakir. Manusia itu punya anak karena kefakirannya, butuh. Karena arti fakir butuh bantuan. Butuh bantuan anak-anaknya, melanjutkan usahanya, ya, membantu dirinya, kelak ketua. Allah Jalla wa'ala tak butuh anak yang membantunya, karena dia maha kaya. Manusia butuh. Kadang-kadang tak Allah beri karunia anak, diangkat keponakannya, kerabatnya, dan lain-lain, tak membantunya. Manusia butuh. Manusia butuh anak. Manusia pun butuh istri. Karena fakirnya kita, sehingga kita tak bisa hidup sendiri. Kita butuh anak, kita butuh istri, kita butuh kerabat. Handai tolan, sanak keluarga, kita butuh. Sejak kita kecil kita butuh dengan keluarga kita, butuh sang ibu, butuh ayah, sejak kita lahir. Karena itulah Allah tidak seperti itu. Tatkala kita katakan dia punya anak, berarti dia fakir, butuh kepada anak. Dan anaknya pun berarti fakir, butuh kepada sang bapak. Alangkah naifnya Tuhan yang fakir, ketika lahir lemah, ya, ini disembah jadikan Tuhan, butuh kepada makanan, menyusulah dia kepada sang ibu, ini kan dijadikan Tuhan. Dan sang ibu supaya tetap air susunya ada, makan makanan, Tuhan makan, berarti dia Tuhan yang fakir. Tuhan tak butuh makanan, kita makhluk yang butuh makanan. Ya, yang menisbatkan Allah punya anak, menyifati Allah fakir. Karena itulah Allah membantah. Qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanahu, dia Tuhan maha suci dari apa yang mereka sangkakan. Huwal ghaniyyu, dia Tuhan yang maha kaya, tak butuh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, semua miliknya di langit dan di bumi. Bagaimana dia butuh punya anak? Sungguh celaka binasa yang mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan beranak. Subhanallah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa min kamali ghinahu, di antara bentuk sempurnanya kemahakayaan Allah tabaraka taala, ya. Wa min kamali ghinahu tanazzuhu tabaraka taala 'anil syuraka'i wal andad. Di antara bentuk kesempurnaan Allah, Allah itu maha suci, tak butuh sekutu-sekutu.
Ya, tak butuh sekutu-sekutu. Syuraka, sekutu al-andad. Tak butuh pembantu-pembantu yang membantunya. Ya. Tak butuh sebagaimana makhluk membutuhkan sekutu. Kita butuh orang-orang yang berserikat dengan kita dalam semua usaha kita. Yayasan, kita butuh orang. Sekolah, kita butuh orang. Bangun rumah, kita butuh orang. Semua kita butuh orang. Perusahaan itu semua dengan orang. Ya. Maka manusia butuh dengan bantuan Allah, tak butuh. Allah tak butuh adanya sekutu mengatur alam semesta ini. Tak perlu bantuan makhluk untuk mengatur alam semesta yang maha besar. Ya, menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari. Allah maha kaya, tak butuh semua makhluknya. Kalaupun sebagian daripada pekerjaan diwakilkan kepada malaikat-malaikatnya, bukan karena Allah butuh kepada malaikatnya, karena kesucian Allah Subhanahu wa taala. Tanpa malaikat semua akan jalan, bahkan malaikat juga bergerak dengan bantuannya. Tak akan mungkin bisa malaikat turun naik mengerjakan tugasnya tanpa Allah. Karena semua makhluk mutlak dalam setiap detik butuh Allah Jalla wa'ala. Siapa memberi kekuatan kepada malaikat? Allah membuat malaikat naik, turun, bersayap. Ada yang sayapnya 3, 4, 2, ada yang 700. Siapa yang ciptakan? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memberi kemampuan? Allah Jalla wa'ala. Karena itulah idz kaifa yusawwa at-turabu bi rabbil arbab, bagaimana dapat disamakan yang bahan bakunya tanah dengan Tuhan pemilik segala macam bentuk manusia yang terwujud daripada tanah. Ya, makhluk. Bagaimana disamakan Tuhan Allah, Tuhan pencipta alam semesta, dengan berhala-berhala yang dibuat dari tanah, dipahat, ya. Subhanallah. Wa kaifa yusawwa al-faqiru bidzat, bagaimana disamakan makhluk yang zatnya fakir, al-dhaif bidzat yang zatnya dhaif, al-ajiz bidzat yang zatnya lemah, al-muhtaj bidzat yang zatnya butuh bantuan, alladzi laisa lahu min dzati illa al-adam, yang mana makhluk hakikatnya zatnya tak punya apapun juga. Adam, kita ini tak punya apapun, semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Hakikatnya apa? Makanan dari mana? Allah. Enggak, Ustaz, aku beli di pasar, di SP sana aku beli makanan. Baik, itu dari mana datangnya yang di SP itu? Petani, Ustaz, petani yang datangkan dari Medan, datangkan dari dari Jawa. Petani itu dari mana datangkan buah? Bibitnya dari mana? Beli, Ustaz, di mana? Di toko-toko pupuk. Ya. Kembalikan ujungnya dari mana itu semua? Apakah ada manusia bisa membuat biji-bijian? Biji padi pilihan, unggul, biji jagung pilihan, ada manusia yang bisa buat? Tidak. Kemudian di mana ditanam? Di tanah. Tanah itu milik siapa? Milik nenek moyangku, Ustaz. Ya. Milik kakekku, nenek moyangku. Semua milik tersebut kepemilikan di atas kertas milikmu, hakikatnya milik Allah. Ada nenek moyangmu ketika lahir langsung dia punya harta? Tak ada. Paling-paling harta nenek moyangnya pula. Ujung nenek moyang kita Adam. Oke, selesai sampai di sana. Katakanlah milik Adam. Semua yang dimiliki Adam itu dari mana datangnya? Allah jua. Bagaimana disamakan makhluk yang semuanya lemah dari berbagai macam sisi dengan Tuhan, ya, bil ghani, zat yang maha kaya secara mutlak, zatnya maha kaya, al-qadir bidzat yang maha kuasa secara hakiki, zatnya maha kuasa,
alladzi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa juduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamalul mutlaqut tam min lawazim dzatih, yang mana kekayaannya, kekuasaannya, kerajaannya, kebaikannya, ihsannya, ilmunya, rahmatnya, kesempurnaannya yang mutlak, ya, semua adalah merupakan bagian daripada ya keharusan zatnya Jalla wa Ala, bagian daripada sifatnya yang menyatu dengan Allah Jalla wa Ala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita memahami Allah itu Maha Kaya yang tak butuh kepada makhluk, agar kita hanya menyembah kepadanya, bergantung kepadanya, berharap kepadanya. Intinya kita sangat mengingkari segala macam bentuk prasangka-prasangka dusta tentang kaum kafirin yang menisbatkan kepada Allah punya anak, punya istri. Mustahil. Itu berarti Tuhan yang tak sempurna. Butuh dengan seorang istri. Tuhan tak sempurna. Subhanallah. Ya. Kata beliau, wa kaifa yusawwal 'abidu bimalikir riqab, bagaimana disamakan hamba dengan Tuhan, penguasa segala macam leher-leher manusia ada di tangannya, nyawa-nyawa manusia ada di tangannya. Alladzi jami'u riqabil 'abidi tahta qabdatihi, semua nyawa manusia, leher-leher manusia dalam genggamannya. Wa ta'at tadbiri, semua di bawah pengaturannya. Allah berfirman tentang kaum kafirin, kaum Nasara yang tak pandai bersyukur kepada Tuhan, yang menyekutukan Tuhan, yang menisbatkan kepada Tuhan sifat-sifat makhluk, sifat kurang. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, Allah itu dialah al-Masih ibnu Maryam, Allah itu menitis pada Masih ibnu Maryam. Kafir mereka. Qul, katakan Muhammad, faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal Masih ibnu Maryam, siapa yang bisa menahan ketika Allah ingin membinasakan Isa ibnu Maryam? Tak ada. Ummah membinasakan ibunya, ada yang bisa menahan? Tak ada. Mana ibunya Isa bin Maryam? Mana? Mana sekarang? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan mereka, telah mewafatkan ibunya, mengangkat Isa bin Maryam, maka akan mewafatkannya pula sebelum hari kiamat. Katakan, siapa yang mampu menahan sekiranya Allah ingin membinasakan Al-Masih ibnu Maryam dan ibunya, wa man fil ardi jami'an, dan semua makhluk di bumi ini, siapakah mampu menahan? Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, karena semua kerajaan milik Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi dan di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha', dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di antara sempurnanya kekayaan Allah, anna khazainas samawati wal ardi biyadihi, semua kekayaan yang terdapat di langit di bumi itu di tangannya. Wa anna judahu ala khalqihi mutawasil, bahwasanya kebaikannya kepada semua makhluk berketerusan. Ana al-laili wan nahar, siang dan malam, terus menerus turun kepada kita kebaikan Allah. Hujan kebaikan Allah, oksigen kebaikan Allah, angin kebaikan Allah, sinar matahari kebaikan Allah, ya, sinar rembulan kebaikan Allah, pasang surut air laut kebaikan Allah, semua tak bisa dihitung. Siang malam kita menerima kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi saat kita sarapan kebaikan Allah, makan siang kebaikan Allah, makan malam kebaikan Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, semua kebaikan Allah. Ya, siang dan malam turun kebaikan Allah kepada kita. Siang dan malam naik kebusukan kita kepada Allah, maksiat kita, tak pandai bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, dosa-dosa kita. Wa anna yadayhi sahha'un fi kulli waqtin, tangannya terbentang selalu setiap saat menyebarkan rahmatnya, karunia-Nya. Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha wal ghaniyyul hamid, milik Allah saja yang terdapat di langit semuanya dan di bumi. Ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan Maha Kaya lagi terpuji. Dan di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, wasya Allah mengajak hamba-hamba untuk selalu bermohon, meminta kepadanya.
Bahkan Allah berjanji akan mengabulkan permintaan mereka sebesar apapun, seagung apapun permintaan tersebut. Allah janjikan mereka, Allah akan terima doa-doa mereka, Allah kabulkan, berikan ganjaran. Karena Allah adalah Tuhan yang wasi'ul fadli, maha luas karunia-Nya. Jazilun nawal, begitu luas pemberiannya. Waqad atahum min kulli ma sa'aluhu, kita banyak diberikan Allah atas segala apa yang kita minta. Wa atahum kullama araduhu wa tamannau, Allah berikan segala yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang mereka mimpikan. Banyak keinginan kita Allah kabulkan. Wa min kamali ghinahu, dan di antara bentuk sempurnanya kekayaan Allah, annahu law ijtama'a ahlus samawati wal ardi, sekiranya berkumpul seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit dari golongan para malaikat-malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Yang setiap langit itu sejengkalnya ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang rukuk menyembah Allah, dan seluruh penduduk bumi. Wa awwal khalqi wa akhiruhum, seluruhnya dikumpulkan sejak makhluk pertama diciptakan hingga terakhir diciptakan. Fi sa'idin wahidin, berkumpullah mereka dalam satu barisan. Fasa'aluhu kullama ta'allaqat bihi matalibuhum, maka mereka meminta segala yang mereka butuhkan. Fa'atahum su'alahum atau su'lahum. Fa'atahum su'lahum, maka Allah berikan semua tuntutan mereka. Lam yanqus dzalika mimma indah, tak akan pernah berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang terdahulu kalian dan orang yang paling terakhir, wa insakum wa jinnakum, sekiranya seluruh bangsa manusia kalian dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri dalam satu baris, fasa'aluni, setiap mereka meminta kepadaku, fa'atitu kulla insanin mas'alatahu, kuberikan setiap manusia apa yang dia minta, ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, illa kama yunqasul mikhyatu idza udkhila fil bahri, rawahu Muslim, kecuali sebagaimana berkurangnya air yang menempel pada jarum tatkala dimasukkan ke dalam laut, rawahu Muslim. Kekayaan Allah itu diumpamakan bagaikan samudra yang luas. Kalau sekiranya seluruh makhluk, bangsa manusia, bangsa jin, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, malaikat-malaikat, seluruhnya dikumpulkan, dan Allah menyuruh setiap makhluk ini meminta apa yang mereka minta, dan Allah kabulkan semua permintaan mereka, maka tak akan pernah berkurang samudra tersebut, samudra kekayaan Allah, kecuali sebagaimana berkurangnya samudra itu jika dimasukkan padanya jarum. Jarum dimasukkan kemudian ditarik, menempellah berapa tetes di jarum. Yang menempel itulah semua permintaan yang Allah kabulkan. Samudra tetap kekayaan Allah Jalla wa'ala. Bayangkan apabila antum masukkan jarum ke lautan dan tariklah jarum tersebut, berapa yang menempel? Sedikit sekali. Yang menempel itulah segala permintaan manusia, bangsa jin, dari awal hingga akhir, yang Allah kabulkan, menunjukkan alangkah luasnya kekayaan Allah. Samudra yang tak pernah habis. Walaupun Allah kabulkan semua permintaan makhluk, menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali ghinahul azim, di antara bentuk kekayaan Allah yang begitu luasnya, alladzi la yuqadiru qadruhu, alladzi la yuqadaru qadruh, yang tak dapat diperkirakan, tak dapat diperkirakan.
Ya. Wala yumkin wasfuh, tak dapat disifati ma yabsutuhu tabaraka ta'ala ala ahli iman, apa yang kelak Allah bentangkan, berikan, anugerahkan kepada orang-orang beriman. Fi jannatin na'im, kelak ketika mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Min sunufil ladzat, dari segala macam bentuk kelezatan. Wa anwa'in ni'am, berbagai macam bentuk nikmat-nikmat. Wa atayyibil minan, segala macam rezeki yang baik-baik. Mimma la 'ainun ra'at, berupa kenikmatan yang tak pernah terlihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terdetik sedikit pun dalam hati manusia. Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, tidaklah pernah satu jiwa mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari nikmat yang membuat mata mereka senang memandangnya, hati mereka sedap menikmatinya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan. Di antara bentuk kesempurnaan kekayaan Allah nanti di hari akhirat. Kekayaan dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan akhirat. Yang dia berikan berupa rezeki tak pernah berkeputusan. Ukuluha daimun wa dhilluha, lawannya tetap, makanannya berketerusan. Ya, itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalamnya sungai-sungai yang mengalir, tak pernah kering airnya, yang rasanya bermacam-macam. Sungai daripada khamar, sungai dari susu, sungai dari madu. Ya, sebagai balasan dalamnya ada bidadari-bidadari yang begitu indah. Intinya, ya, kata Nabi, la manadilu sa'din fil jannati khairun min ad-dunya wa fiha. Sungguh selendang atau sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'adz di negeri akhir sana lebih baik daripada dunia seisinya. Betapa kayanya Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita lihat begitu dahsyat di dunia ini, tak ada bandingannya dengan apa yang kelak Allah siapkan di akhirat. Ya, tak pernah terlihat mata, apapun juga, tak pernah terdengar telinga. Segala suara yang pernah kita dengar yang begitu indah, ya, tak akan pernah dapat sedikit jua pun dibandingkan dengan suara-suara kelak di surga. Ya, dari para bidadari, ya, yang menghibur para suami-suaminya. Allahu Akbar. Ya, kehidupan yang tak ada pada sedikit jua pun cacat, kejelekan, keburukan, kehidupan yang sempurna. Allahu Akbar. Di dunia tak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya rumah, megah-megahnya villa, ada subsiteng. Di surga tak ada subsiteng. Ya, tak ada yang namanya cat yang luntur. Ya, tak ada ruangan yang pengap. Tak ada mati listrik. Allahu Akbar. Naam. Paragraf terakhir daripada pembahasan sifat Allah, nama Allah Al-Ghani. Faman arafa rabbahu bihadzal wasfil azim arafa nafsah. Yang mengetahui Tuhannya dengan sifat yang begini dahsyatnya, begitu agungnya, kekayaannya begitu luar biasa, maka dia pun tahu betapa dirinya hina, miskin. Man arafa rabbahu bil ghina al-mutlaqi arafa nafsahu bil faqr al-mutlaq. Yang kenal Tuhan yang maha kaya sekaya-kayanya, kenallah dirinya yang begitu miskin semiskin-miskinnya, fakir sefakir-fakirnya, dibandingkan dengan kekayaan Allah Jalla wa'ala. Ya, ketika itulah akan muncul sifat tawadhu dalam diri hamba. Ya, dia tahu Tuhan yang maha kaya dan dia adalah makhluk yang begitu miskin butuh kepada Tuhannya. Man arafa rabbahu bil qudrati tamah, barang siapa mengenal Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak sempurna, arafa nafsahu bil ajzi tam, dia pun kenal dirinya dengan segala macam
dengan kelemahannya. Taulah dia maha lemah, Tuhannya maha kuasa. Segala macam bentuk kekuasaan yang dia miliki di dunia adalah merupakan bagian daripada secuil kenikmatan yang dititipkan kepada hamba, yang dengan taufiknya semata dia merasakan kenikmatan tersebut. Man 'arafa rabbahu bil 'izzi tam, yang kenal Tuhan yang maha perkasa secara utuh sempurna, 'arafa nafsahu bil maskani tamah, taulah dirinya adalah makhluk yang paling miskin sempurna kemiskinannya. 'Arafa rabbahu, man 'arafa rabbahu bil 'ilmi tam, yang kenal Tuhannya pemilik ilmu yang sempurna, wal hikmah, pemilik hikmah yang sempurna, 'arafa nafsahu bil jahli, taulah dirinya penuh dengan kejahilan. Wa ilmul 'abdi bi iftiqari ila Allah, ilmu seorang hamba betapa butuhnya dia kepada Allah, huwa min thamrati hadhil ma'rifah, inilah buah daripada mengenal nama Allah Jalla wa Ala. Wa huwa unwanu sa'alatil 'abdi, ya, dan ini adalah merupakan tanda keberuntungan hamba, wa falahihi, ya, fid dunya wal akhirah, kejayaannya di dunia dan di akhirat. Kapan seorang hamba itu beruntung? Ketika dia tahu diri. Itulah kuncinya. Hamba akan berjaya beruntung ketika tahu diri. Ya, dan tahu dirinya ketika dia tahu tentang kesempurnaan Tuhannya. Hamba yang akan celaka binasa adalah hamba yang tak tahu diri dan tak tahu Tuhannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak pernah menempatkan Allah pada tempat yang layak. Was-samawati matwiyatun biyaminih, padahal langit seluruhnya digulungnya dengan tangan kanannya. Ya, yang tak kenal Allah tak kenal dirinya, tak tahu diri. Ya, tak tahu untung. Yang kenal Allah kenal dirinya. Ada hadis yang palsu, man 'arafa rabbahu, man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah, yang kenal dirinya kenal Tuhan. Ini hadis memang tak sahih, tak benar, tapi maknanya benar. Ya, yang tahu kelemahan dirinya tahu keagungan Tuhannya, keperkasaan Tuhannya. Yang tahu kemiskinannya tahu kekayaan Tuhannya. Inilah buah daripada mengenal nama Allah Al-Ghani, membuat hamba tahu diri. Ketika dia tahu diri, beruntunglah dia. Yang celaka adalah hamba yang tak tahu diri, ya, yang ingin menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat Tuhannya, menandingi sifat-sifat Tuhannya yang memiliki sifat Al-Jalal. Tuhannya maha kuasa, maha sombong, dia sok berkuasa, sok sombong. Inilah hamba yang tak tahu untung. Ya, Tuhannya maha kaya, dia sok kaya. Sebagaimana Qarun yang sok kaya, padahal kekayaannya adalah milik Tuhannya. Tuhannya maha berkuasa, maka dia sok berkuasa, padahal kekuasaan itu Allah berikan kepadanya sebagai titipan. Ketika dia sok berkuasa, dicabutlah kekuasaannya, sebagaimana Fir'aun, Namrud, Abraha, dan lain-lainnya. Mereka ini penentang Nabi dan penentang Allah adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita sedang dalam keadaan tak tahu diri. Tak tahu siapa Tuhan yang kita maksiati. Tuhan yang begitu dahsyatnya, ya, kekuatannya. Sebentar dia katakan bumi bergerak, bergeraklah bumi. Allahu Akbar. Naam.